Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, gudangnya ilmu teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas tentang FR P3K Perawat di tahun 2023 ini tentang PHBS teman-teman ya. Nah, memang ada sebagian itu teman-teman yang di tahun 2022 itu mendapatkan PHBS teman-teman ya. Nah, kita akan bahas di sini teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru tahu channel ini dan baru singgah, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan soal-soal yang terbaru khususnya P3K Perawat di tahun 2023. Dan tidak lama-lama, langsung saja kita ke TKP teman-teman ya. Nah, sebelum kita membahas soalnya teman-teman ya, alangkah baiknya kita membahas untuk materinya biar teman-teman lebih paham teman-teman ya. Nah, ini PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat teman-teman ya. Nah, ini perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, PHBS merupakan kependekan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan pengertian PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Nah, kemudian tujuan utama dari gerakan PHBS adalah meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadartahuan ya, yang menjadi awal dari kontribusi individu-individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat. Kemudian manfaat PHBS yang paling utama adalah terciptanya masyarakat yang sadar kesehatan dan memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan teman-teman ya. Oke. Nah, ini tatanan PHBS teman-teman ya. Tatanan PHBS melibatkan beberapa elemen yang merupakan bagian dari tempat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini berikut 5 tatanan teman-teman ya. Nah, ini yang harus dihafal teman-teman ya. Nah, ini sebagai yang menjadi simpul-simpul untuk memulai proses penyadartahuan tentang perilaku hidup bersih sehat. Nah, siapa tahu nanti pas ketika ujian P3K ini masuk semua teman-teman ya. Nah, ini harus dihafal, yaitu adalah PHBS di rumah tangga, PHBS di sekolah, PHBS di tempat kerja, PHBS di sarana kesehatan, dan PHBS di tempat umum teman-teman ya. Jadi ada 5 ya yang harus dihafal teman-teman ya. Yang harus dihafal. Nah, oke. Lanjut teman-teman ya. Nah, ini untuk 10 indikator ya PHBS pada tingkatan rumah tangga teman-teman ya. Nah, ini harus hafal juga persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Nah, ini persalinan yang yang mendapat pertolongan dari pihak kesehatan, baik itu dokter, bidan, atau para medis memiliki standar dalam penggunaan peralatan yang bersih, steril, dan juga aman. Nah, langkah tersebut dapat mencegah infeksi dan bahaya lain yang berisiko bagi keselamatan ibu dan bayi yang dilahirkan teman-teman ya. Jadi persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan ini lebih untuk mencegah infeksi dan bahaya lain teman-teman ya. Makanya dimasukkan di PHBS pada tingkatan rumah tangga. Karena rumah tangga ini yang paling urgent teman-teman ya, yang paling penting. Nah, kemudian pemberian ASI eksklusif teman-teman ya. Nah, ini kesadaran mengenai pentingnya ASI bagi anak di usia 0 sampai hingga 6 bulan menjadi bagian penting dari indikator keberhasilan praktek perilaku hidup bersih dan sehat pada tingkat rumah tangga. Ya, karena ASI eksklusif ini adalah ASI ya dengan komponen terbaik. Ya, karena dikasih oleh Tuhan. Ya. Nah, kalau formula itu kan buatan manusia, teman-teman ya. Nah, itu makanya disarankan oleh Kemenkes untuk pemberian ASI eksklusif untuk usia 0 sampai hingga 6 bulan ya. Nah, kemudian menimbang bayi dan balita secara berkala. Nah, ini praktek tersebut dapat memudahkan pemantauan pertumbuhan bayi. Nah, ini ya, penimbangan dapat dilakukan di posyandu sejak bayi berusia 1 bulan hingga 5 tahun. Nah, posyandu dapat menjadi tempat memantau pertumbuhan anak dan menyediakan kelengkapan imunisasi. Penimbangan secara teratur juga dapat memudahkan deteksi dini kepada kasus gizi buruk. Nah, setelah pemberian ASI,
kemudian menimbang ya untuk memonitor. Nah, seperti itu teman-teman ya. Lanjut, kemudian cuci tangan dengan sabun dan air bersih ya. Nah, ini. Nah, kemudian selanjutnya cuci tangan sudah ya teman-teman ya. Kemudian menggunakan air bersih. Nah, ini ya. Air bersih merupakan kebutuhan dasar untuk menjalani hidup sehat ya. Kalau kotor nantinya banyak kuman dan bakteri. Nah, nanti bisa menyebabkan penyakit kalau kotor ya, teman-teman ya. Kemudian menggunakan jamban sehat. Nah, jamban merupakan infrastruktur sanitasi penting yang berkaitan dengan unit pembuangan kotoran dan air untuk keperluan pembersihan. Nah, ini penggunaan jamban yang sehat yang tertutup ya. Nah, bisa jongkok, bisa yang duduk teman-teman ya. Kemudian memberantas jentik nyamuk. Nah, nyamuk merupakan vektor berbagai jenis penyakit dan memutus siklus hidup makhluk hidup tersebut menjadi bagian pentingnya karena di sini nanti bisa timbul penyakit demam berdarah seperti itu ya. Konsumsi buah dan sayur. Nah, ini juga termasuk pada 10 indikator PHBS rumah tangga teman-teman ya. Kemudian melakukan aktivitas setiap hari. Nah, dapat berupa kegiatan olahraga ataupun aktivitas bekerja. Nah, itu juga aktivitas fisik teman-teman ya. Kemudian tidak merokok di dalam rumah. Nah, ini perokok aktif dapat menjadi sumber berbagai penyakit dan masalah kesehatan bagi perokok pasif. Nah, jadi yang tidak perokok itu malah kena racunnya teman-teman ya. Berhenti merokok atau setidaknya tidak merokok di dalam rumah dapat menghindarkan keluarga dari berbagai masalah kesehatan teman-teman ya. Nah, jadi itu untuk 10 indikator PHBS rumah tangga teman-teman ya. Nah, ini ya, persalinan, pemberian ASI, menimbang bayi, cuci tangan, menggunakan air bersih, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik nyamuk, konsumsi buah, melakukan aktivitas, tidak merokok di dalam rumah. Nah, ini untuk perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah teman-teman ya. Nah, setelah dari rumah tangga, sekarang sekolah ya. Cuci tangan dengan mengalir air dengan sabun ya. Nah, ini juga sama ya, hampir sama teman-teman ya. Kemudian berantas jentik di tempat penampungan air juga sama. Jajan sehat, nah ini beda ya, jajanan sehat di kantin sekolah. Olahraga secara teratur juga ya. Nah, aktivitas sekolah pastinya olahraga terus ini teman-teman ya. Kemudian memakai jamban yang bersih dan sehat sama ya. Nah, memang ada indikator yang sama teman-teman ya. Jadi memang ini sudah diberlakukan oleh Kemenkes teman-teman ya. Kemudian buang sampah pada tempatnya. Kemudian timbang dan ukur berat badan secara teratur. Tidak merokok di sekolah teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk perilaku hidup bersih dan sehat di tempat umum. Nah, menggunakan air bersih sama ya, jamban, membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok, tidak meludah sembarangan, memberantas jentik nyamuk ya, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih ya. Kemudian menutup makanan dan minuman. Nah, ketika contoh semuanya ngopi atau istilahnya jagongan ya atau berkerumun di tempat umum, nah makanya harus menutup makanan dan minuman agar nantinya ya di situ tidak ada lalat yang menjadi sumber penyakit ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Kemudian BHBS di tempat kerja. Nah, ini ada menggunakan alat pelindung diri atau sesuai jenis pekerjaan. Tidak merokok ya. Olahraga yang teratur, mencuci tangan dengan air bersih, menggunakan jamban sehat saat buang air kecil dan besar, membuang sampah di tempat sampah, memberantas jentik nyamuk di tempat kerja, mengkonsumsi makanan minuman sehat, bebas nafsa ya, kemudian tidak meludah sembarangan tempat. Nah, lanjut teman-teman. Nah, ini untuk di fasilitas pelayanan kesehatan ya atau sarana kesehatan sama ya. Mencuci tangan pakai sabun sama ya, hand rub atau hand wash. Penggunaan air bersih sama, jamban sehat juga sama ya. Membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok, meludah sembarangan, pemberantasan jentik nyamuk. Nah, ini untuk fasilitas kesehatan atau sarana kesehatan teman-teman ya. Nah, ini ada soalnya teman-teman ya.
Tatanan PHBS melibatkan beberapa elemen yang merupakan bagian dari tempat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini 5 tatanan PHBS yang dapat menjadi simpul-simpul untuk memulai proses penyadartahuan tentang perilaku hidup bersih sehat. Kecuali A. PHBS di rumah tangga, B. PHBS di sekolah, C. PHBS di tempat kerja, D. PHBS di sarana kesehatan, E. PHBS di lingkungan pribadi. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman ya? Gampang banget ya, yang tadi sudah dijelaskan. Oke, jawabannya apa teman-teman? PHBS di lingkungan pribadi ya. Rumah tangga oke, sekolah, tempat kerja, sarana kesehatan, dan tempat umum. Nah, ini ya yang sebenarnya ya. Jadi ada 5 tatanan PHBS. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Gampang banget ya teman-teman ya. Nah, ini untuk pembahasannya ya. Di desa Argapuro terdapat banyak masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya kesehatan lingkungan. Salah satunya mereka masih BAB sembarangan atau masih menggunakan jamban dari hasil swadaya masyarakat. Tentu ini tidak baik dan akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Salah satunya dapat menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit. Lalu bagaimana peran kita sebagai perawat menanggapi kasus di atas? A. Menghargai apa yang dilakukan masyarakat. B. Membangun jamban yang baru. C. Melakukan PHBS untuk mencegah atau menanggulangi kasus tersebut. D. Benar semua. E. Salah semua. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik. Oke, jawabannya apa teman-teman? C teman-teman ya, jelas sekali ya. Nah, ini mereka masih BAB sembarangan dan masih menggunakan jamban dari hasil swadaya masyarakat. Nah, ini biasanya model kuno teman-teman ya, kayu, kemudian di sini ada untuk jamban ya, nanti di sini ada lubang besar ya. Nah, ini kayu. Jadi di sini ya, nanti untuk semuanya BAB teman-teman ya, ini masuk ke dalam. Nah, seperti itu. Nah, ini harus melakukan PHBS untuk mencegah atau menanggulangi kasus ya. Jadi dengan jamban tertutup ya, biar tidak ada penyakit yang masuk teman-teman ya. Kalau menghargai apa yang dilakukan masyarakat ini juga apresiatif, tapi tidak menunjukkan solusi teman-teman ya. Kemudian membangun jamban baru juga bagus ya, tapi kurang tepat karena harus melakukan PHBS untuk mencegah dan menanggulangi kasus tersebut teman-teman ya, agar tidak timbulnya berbagai macam penyakit. Ini jelas salah semua ya, D dan E teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Yang termasuk ke dalam poin indikator dari PHBS rumah tangga yaitu A. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. B. Memelihara rambut agar bersih dan rapi. Memakai pakaian bersih dan rapi. Memelihara kuku agar selalu pendek dan bersih. Memakai sepatu bersih dan rapi. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya A teman-teman ya. Nah, ini adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan teman-teman ya. Nah, ini untuk pembahasannya ya. Untuk indikator ya PHBS dalam rumah tangga yaitu adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan ada ya tadi ya. Pemberian ASI eksklusif, menimbang bayi dan balita, cuci tangan dengan air bersih, menggunakan air bersih, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik nyamuk, konsumsi buah dan sayur, melakukan aktivitas setiap hari, tidak merokok di dalam rumah. Ya, teman-teman ya. Kemudian memelihara rambut agar bersih dan rapi, ini juga bisa tapi kurang tepat ya. Memakai pakaian bersih dan rapi juga tidak, memelihara kuku juga tidak teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Yang termasuk ke dalam poin-poin PHBS di sekolah, tidak merokok di sekolah, memakai sepatu bersih dan rapi. C. Memakai pakaian bersih dan rapi. A, B, C benar. E, salah semua.
Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Gampang ya? Oke, jawabannya adalah yang benar adalah D teman-teman ya. Nah ya, A, B, C benar ya. Tidak merosot di sekolah, memakai sepatu bersih dan rapi, memakai pakaian bersih dan rapi. Nah ini adalah poin-poin di PHBS di sekolah teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah ini untuk pembahasannya ya. Nah, di antaranya hampir sama kok semuanya ya. Tinggal kayak yang tadi ada poin-poin yang jadi tidak sama ya di setiap sub untuk indikator PHBS teman-teman ya. Nah, kemudian ini poin 1, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sudah makan, mengkonsumsi jajanan sehat ya, menggunakan jamban bersih dan sehat, olahraga teratur, memberantas jentik nyamuk, tidak merokok di lingkungan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, dan melakukan kerja bakti bersama warga lingkungan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Apa saja yang termasuk poin PHBS di tempat kerja, kecuali A. Tidak merokok di tempat kerja, B. Bebas nafsa, narkotika, obat-obatan, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, C. Melakukan olahraga secara teratur atau aktivitas fisik, D. Menggunakan air bersih, E. Pemberian ASI eksklusif. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya adalah apa teman-teman? Teman-teman ya, pemberian ASI eksklusif. Ini di PHBS rumah tangga. Nah, ya. Jadi ini PHBS rumah tangga yang ditanyakan adalah di tempat kerja. Ini juga benar. Benar ya. Olahraga menggunakan air bersih. Nah, ini hampir sama juga di rumah tangga juga. Nah, cuman yang ini tidak teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Yang termasuk poin PHBS di sarana kesehatan adalah A. Menggunakan air bersih, B. Menimbang bayi dan balita secara berkala, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, D. Memakai sepatu tidak rapi, E. Pemberian ASI eksklusif. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik. Oke, jawabannya apa teman-teman? Menggunakan air bersih. Nah, ini untuk menimbang bayi dan balita secara berkala rumah tangga ya, untuk PHBS. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan juga sama. Memakai sepatu tidak rapi ini ke sekolah ya, istilahnya ya, PHBS di sekolah. Pemberian ASI eksklusif juga di mana? Rumah tangga. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Perilaku PHBS untuk meningkatkan kesehatan individu di tempat umum adalah A. Menggunakan air bersih dan pemberian ASI eksklusif, B. Menimbang bayi dan tidak merokok, C. Memberantas jentik nyamuk dan menutup makanan dan minuman, D. Benar semua, E. Salah semua. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya adalah C teman-teman ya. Memberantas jentik nyamuk dan menutup makanan dan minuman teman-teman ya. Nah ini untuk menggunakan air bersih dan pemberian ASI eksklusif ini rumah tangga ya. Menimbang bayi dan tidak merokok juga rumah tangga ya. Meskipun tidak merokok ini bisa di tempat sarana kesehatan. Kemudian di 4 indikator yang lainnya itu sama sebenarnya ya. Cuman ada yang membedakan 1 poin atau 2 poin saja ya. Nah ini memberantas jentik nyamuk dan menutup makanan dan minuman ini termasuk di tempat umum teman-teman ya. Poin D dan E salah ya, otomatis. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya.
Tetap semangat teman-teman ya, agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan NIP P3K di tahun 2023 ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.